ada satu hadis ini kabar gembira sebetulnya buat kita semua. Musibah makanya di minggu yang lalu saya ngebahas bab nikmat. Nikmat itu sudut pandangnya diluaskan biar akhirnya semuanya menjadi nikmat. Musibah yang menimpa seseorang, entah pada badan, ngarani gering dulu lah, gering majesing parah-parah gitu kan, gatel bikai siru ku bocah santur lanang, atau panu atau lecet, itu namanya musibah pada badan. Bisa jadi musibah pada harta, kemalingan, gak punya duit, kebakaran, tercecer di jalan. Ini namanya musibah pada harta. Atau musibah fil irid, di anak, di istri. Ini musibah kalau sudut pandang kita luaskan. Ini sudut pandangnya diluaskan, kita akan meyakini bahwa musibah itu pada hakikatnya bukan nakmah, bukan sesuatu yang merugikan manusia, akan tetapi musibah itu adalah sesuatu yang berdampak kebaikan pada manusia. Nah, ini yang perlu dicatat. Ini namanya efek positif dari musibah. Satu, orang yang tertimpa musibah di dunia akan mendapatkan hak istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak istimewanya apa? Tidak melewati timbangan amal dan rapot tidak perlu dibuka. Ini efek positif kena musibah. Apa tadi? Hak istimewa. Apa hak istimewanya? Nggak bakal ditimbang, nggak bakal dibuka rapotnya. Woi, sedangkan buka rapot iku dulur-dulur bukan di kamar mandi nggak ketahuan orang. Rapot di akhirat mah ia dibuka, ia dipertontonkan ke orang lain. Pakai layar besar, uang alam mahsyar ngelihat semua dulu. Udah begitu diputer video nih pisan, masya Allah baik. Yang dulu di surga, dulu di dunia dia mengerjakan maksiat sembunyi-sembunyi, lah nanti di sana dipertontonkan sinetron. Wayah tekening dukun ngecek hodam kedeleng.
Siki makan anak istilah cek hodam segala dulur-dulurku. Lah, hak istimewa ini mengungguli ahli ibadah. Hak istimewa ini mengungguli ahli ibadah. Sampai ahli ibadah pun kepengen punya musibah di dunia sehingga dia mendapatkan hak istimewa itu. Sing tukang salat yang hajinya sudah 10 kali hidup di dunianya, selama hidup 10 kali haji misalkan, lah itu mereka akan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan hak istimewa seperti yang diterima ahlul musibah. Yang kedua, efek positif dari musibah adalah pengampunan dosa. Kata baginda Nabi, ada beberapa dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan musibah. Ada dosa yang gak bisa dihapus kecuali dengan turunnya musibah. Ulamun weruh modelnya kayak mengkadan kian dulur-dulur, angguran sehat angguran gering. Cikon milih murah bisuk ya. Lah kalau kitanya ngerti mah tahu mah bahwa musibah itu adalah pengampunan dosa, atau enakan gering dulur-dulurku, kudu narik tasbih. Lara endas yo tonggoni tekang warasi kok ya. Ajeng minum obat. Siapa tahu sakit kepala ini Allah lagi bersih-bersih dosa. Yo ibu-ibu, angguran baca astaghfirullahalazim 24 jam apa gering mencret 24 jam. Ya Bapak, angguran mencret 24 jam atau baca istighfar 24 jam. Besos ning kuno. Yo maca istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Mencret dulur-dulur. Dikasih sakit, dikasih musibah, ini untuk mengistirahatkan mulut. Idep-idep dulur-dulur. Ini mulut istirahat, nggak perlu ngoceh astagfirullahaladzim. Maka dalam ilmu syariat sendiri pun kita melarang orang yang sedang merasakan sakit, ngeluh karena sakit, itu jangan dilarang. Oh, nangis segala macam lagi nahan sakit tuh, itu jangan dilarang, nggak boleh. Kenapa? Karena pada hakikatnya ini orang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bilisani halihi, dengan lisan halnya. Jika uang nangis kan karena pengen ditulungi kan dulu-dulu. Anak jatuh nangis kan karena pengen diperhatikan oleh ibunya. Lai kurang lebihnya kita ketika sakit juga pengen diperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, nih efek positif dari musibah
Kalau kita kena musibah, dibikin enjoy aja dulu koronku, ya, karena ada keuntungannya masih. Yang ketiga adalah raf'u darajatin, naiknya derajat, naiknya pangkat yang tidak bisa dicapai kecuali melewati musibah yang Allah turunkan kepada kita. Mau nih karire macet dulu, pangkate macet, kopral baik kopral naik, dikasih sakit mencret seminggu dulu, iku naik pangkati dari kopral ke apa dari kopral ke dulu, letnan 1 di atas kopral tuh apa Pak? Kenapa? Sersan, lain naik nih sersan kok. Jadi jangan dikira kemudian musibah yang Allah turunkan kepada manusia ini abas, tidak ada gunanya. Maka kita jangan langsung menghukumi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan musibah, itu berarti Allah turunkan azab ke kita. Ini banyak orang yang akhirnya membawa redaksi yang kurang baik dulur-dulur. Ketika Allah turunkan musibah dianggapnya lagi diazab. Atau azab dengan musibah beda. Azab maya'um, azab menyeluruh, baik yang mengerjakan ataupun yang tidak mengerjakan kena. Azab mah gak ada positifnya. Nah sementara musibah ini ada efeknya, ada efek positifnya. Nah ini yang perlu ditumbuhkan dalam diri kita. Oh, semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan musibah ini bukan semata-mata ingin menghukumi kita, bukan. Bisa jadi musibah yang Allah berikan kepada kita, yang menimpa kita, baik pada diri kita, baik pada harta kita atau keluarga kita, ini bisa jadi sebagai bentuk kenaikan pangkat. Pangkat macam-macam dulur-dulur. Atau pangkat naik, metunjangan naik, gaji naik. Iya kan? Coba. Durung kawin, ujianane segitu, lah gaji kesemono. Tapi ujian orang yang sudah menikah lebih gede pangkatnya, atau naik, gajinya naik, tunjangannya naik. Sok sih dihitung dulu. Dihitung. Kita ini sebulan dapat rezekinya berapa rupiah? Makin naik, ujian makin besar, ujian makin besar lagi. Atau rezekinya naik. Sekolah PAUD jajannya 5.000. Sekolah SD kelas 1 jajannya 7.000. Kenapa? Lebih gati SD kelas 1 ketimbang PAUD. Naik kelas 2 jajannya naik 10.000. Naik kelas 3 jajannya naik. SMU naik maning, jajannya naik, tunjangan naik, dibeliin motor sama orang tuanya, gitu kan? Ini berarti musibah tidak hanya mendatangkan efek negatif, akan tetapi musibah itu mendatangkan efek positif kepada kita. Lah kalau kita
ngerti efek positif dari musibah, maka kita tidak akan pernah bersuudzon, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang dilihat adalah sisi positifnya, maka kita akan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis disebutkan, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhun bi ma syaa. Allah itu tergantung prasangka kita kepada Allah. Nah, kalau kita prasangkanya baik ke Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang turun baik semua. Inilah kemudian yang membedakan orang awam dengan para aulia kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah turunkan kepadanya, baik yang terlihatnya jelek, buruk, ataupun yang terlihatnya baik, mereka selalu berpositif thinking, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka terus naik derajatnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga manfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in.